Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 IPS 1 dan IPS 2. Hari ini Kamis 11 November 2021, pertemuan di ke-12. Pertemuan kemarin kita sudah merangkum video mengenai prinsip-prinsip kesetaraan sosial, ya kan? Kemudian juga ada bentuk-bentuk kesetaraan sosial mungkin ya. Jadi kemarin sudah merangkum 2 video itu, ya. Sekarang saatnya kita merangkum terus ditaruh di buku tulis, ya kan. Nanti kalau misalkan kita sempat pertemuan tatap muka akan dikumpulkan rangkumannya terus Ustazah nilai ya. Yang 2 video kemarin itu mengenai di Edu ada mengenai prinsip-prinsip kesetaraan sosial dan bentuk-bentuk kesetaraan sosial, nggak salah ya. Nah, sekarang ini adalah perbedaan dan harmoni sosial. Ya, kita membahas mengenai perbedaan dan upaya harmoninya. Oke, next selanjutnya. Ya, perbedaan baik agama, suku, perbedaan horizontal maupun vertikal, diferensiasi atau stratifikasi. Kemudian perbedaan itu bisa perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, profesi dan sebagainya. Beberapa perbedaan sosial antar kelompok secara umum, ada perbedaan status sosial, perbedaan ekonomi, ya kan, ada perbedaan latar belakang kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat, itu beda-beda masing-masing kelompok masyarakat. Kemudian juga ada perbedaan itu perbedaan tujuan, ya kan, perbedaan kepentingan, perbedaan keyakinan, ideologi, pendirian. Itu semua adalah kita harus menghargai perbedaan itu. Perbedaan itu ada, namun harus bagaimana kita menanggapinya. Upaya menciptakan harmoni sosial di dalam masyarakat. Itu apa aja? Upaya menciptakan harmoni dalam perbedaan. Mengembangkan upaya akomodatif. Akomodatif itu adalah sikap akomodasi, berarti adalah usaha individu untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan. Jadi akomodatif itu adalah akomodasi, berusaha menghindari konflik. Selanjutnya yaitu mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Yaitu paham dari suatu sikap politik masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Jadi jiwa nasionalismenya, jiwa cinta akan bangsanya, ya kan? Kemudian juga patriotisme. Apa itu? Berasal dari kata patria dan isme. Kata patria berubah menjadi patriot yang terkandung dari arti sikap kepahlawanan, ya, atau sikap cinta akan tanah air, sementara isme adalah akhiran dalam kata yang menandakan sebuah paham, ajaran serta kepercayaan sehingga memiliki makna paham yang cinta akan tanah air, cinta akan bangsa dan tanah air. Mengembangkan, jadi karena kalau kita melihat perbedaan agama, suku, ras, adat, kita kembali lagi gitu loh, kita satu, bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita ingat itu lagi ketika kita melihat sebuah perbedaan yang ada di lingkungan kita. Menanamkan pendidikan multikultural. Apa itu multikultural? Multi banyak, kultural itu budaya, banyak budaya, ya. Multikultural pada suatu masyarakat yang saling menerima realitas tentang keragaman jenis kelamin, ras, suku, bangsa, agama, etnik, agama, serta kebudayaan dalam suatu kesederajatan yang sama rata dan sama rasa. Masyarakat terdiri banyak budaya namun saling hidup berdampingan dengan baik. Jadi multikultural itu adalah masyarakat multikultural, masyarakat yang dapat berdampingan dengan banyak budaya. Selanjutnya yaitu kemudian juga ada mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan. Mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan. Apa itu toleransi? Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer, yang berarti sabar, menahan diri atau membiarkan sesuatu yang terjadi. Sementara menurut istilah toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia sesuai pada norma yang berlaku, ya.
Jadi kita meskipun ada perbedaan pendapat atau apa, kita harus bisa saling toleransi. Atau kalau misalkan kita memiliki pendapat lain, ya kita menyampaikannya dengan sopan santun, dengan bahasa yang baik, dengan nada dan intonasi yang baik pula. Kemudian apalagi nih dalam menghargai perbedaan, ada upaya apa lagi? Next, mengembangkan sikap mewujudkan integrasi sosial. Apa itu integrasi? Berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang artinya pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh, atau diartikan sebagai keadaan di mana ras, etnis dapat beradaptasi dengan kebudayaan mayoritas, namun tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Jadi integrasi adalah persatuan, ya, kesatuan yang utuh dari berbeda-beda golongan, tetap kita bersatu. F, mengembangkan sikap demokratis dan anti diskriminasi. What is the democratis? Demokratis adalah bersifat demokrasi, yaitu mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara, dan juga kebebasan dalam memenuhi hak individu. Jadi mengutamakan hak dan kewajiban, juga kebebasan, namun kebebasan yang beraturan, kebebasan bebas, kita bebas berpendapat, kita bebas berargumen, kita bebas berekspresi, namun kita harus mentaati peraturan yang ada, yaitu peraturan sesuai undang-undang yang berlaku dan peraturan masyarakat yang berlaku. Itu ya. Bebas nggak apa-apa, tapi harus tetap sesuai aturan. Itu adalah kebebasan yang sejati. Kalau kita bebas sebebas-bebasnya, ya malah nggak ada aturan, malah nggak damai, nggak harmoni jadinya ya masyarakat ini. Terima kasih, itu saja pertemuan di minggu ke-12 ini. Minggu depan pertemuan ke-13 kita akan membahas ini ya, bentuk-bentuk dalam menghargai perbedaan. Ya, ini kan upaya menghargai perbedaan, upaya harmoni. Besok ada bentuk-bentuknya dalam menghargai perbedaan itu. Sekian, terima kasih. Yang belum ngerangkum 2 video kemarin, silahkan dirangkum di buku tulis supaya dapat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.